di antaranya adalah menjalin silaturahmi secara langsung, ya kan? Terus mengikuti kajian secara langsung dengan kajian lewat daring itu berbeda, gitu ya. Kita bisa diskusi bersama, begitu, dan kita bisa saling bertukar pikiran. Sebelum saya mulai, saya tekankan di sini bahwa kita berdiskusi. Jadi artinya kita nanti ada timbal baliknya. Kalian boleh bertanya tidak harus di akhir sesi, langsung bertanya juga boleh, silakan katakan, gitu ya. Kita diskusi. Saya sebagai pemantik diskusi, gitu ya. Dan karena yang namanya ilmu itu terus berkembang setiap hari, terus mengalami kemajuan. Barangkali di sini ada yang expert atau lebih bisa di bidang tertentu yang nanti saya sampaikan itu, nanti silahkan. Jadi bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Andrea Janmati. Saya dari PDNA Bantul, bidang organisasi. Saya rumahnya di Sewan Selatan, tepatnya di Bandung, Bondowoso, Sewan Bantul, dekat SMP Muhammadiyah Sewan. Itu kemudian tempat kerja saya, tempat mengabdi saya di SMA Muhammadiyah Bantul. Nah, baik teman-teman, saya diamanahi untuk mengisi kajian tentang halal dan haram dalam Islam. Mohon izin Bapak dan teman-teman semuanya, kajian tentang halal dan haram dalam Islam ini sangat luas sekali. Baik itu tentang makanan, minuman, maupun segala perilaku dan perbuatan, begitu. Nah, sedikit pendahuluan dilatar belakangi oleh sebuah hadis bahwa akan datang kepada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak lagi mempedulikan halal atau haram harta yang diambil. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, di luar sana beberapa atau banyak juga orang ya sebagai seorang muslim tapi tidak mempedulikan halal dan haram. Dari mana mereka mencari nafkah, dari mana mereka itu makan atau minum sesuatu, gitu ya, tidak mempedulikan halal dan haram. Tentunya ini ya jauh dari kita, gitu ya. Kita harapkan itu jauh dari kita. Tapi ini kita pelajari agar kita tidak terjerumus, gitu ya. Karena ternyata manusia itu memiliki hawa nafsu dan juga memiliki emosi yang membuat dia mungkin tergelincir pada perbuatan yang diharamkan, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Karena manusia itu tidak mungkin terlepas dari dosa, ya. Manusia yang paling mulia itu kan Rasulullah SAW. Manusia yang terbebas dari dosa itu kan Rasulullah SAW. Setelah itu kan tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Apalagi kita yang sudah ribuan tahun ya setelah Rasulullah SAW. Kita ini wanita akhir zaman ya, yang tentunya banyak ya godaan-godaan di sekitar kita yang barangkali itu ada hal-hal yang diharamkan, namun kita belum perhatikan. Nah, ini makanya kita penting untuk mempelajari. Tujuan dari pada kajian ini adalah untuk membantu kita umat muslim menjalani kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syariat, memberikan pemahaman dan kesadaran akan pilihan yang baik, yang tentunya itu adalah pilihan yang sesuai dengan syariat Islam yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih definisi halal dan haram? Halal
adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan sesuai dengan syariat Islam, memberikan kebebasan bagi umat muslim untuk menjalani kehidupan yang baik dan penuh berkah. Jadi tidak hanya makanan dan minuman, tapi segala perbuatan perilaku kita yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan haram itu mencakup segala sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan syariat Islam, mengingat pentingnya menjauhi hal-hal yang dapat merugikan diri dari dan orang lain. Tetapi sebenarnya di dalam Islam itu segala sesuatu itu sebenarnya mubah pada dasarnya. Mubah itu boleh sampai ada dalil Al-Quran maupun hadis yang melarang untuk kita tidak boleh melakukannya atau mengkonsumsinya. Nah, sumbernya apa? Sumber hukumnya tentunya adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang menjadi panduan bagi umat muslim dalam menentukan ibadah dan pilihan sehari-hari. Nah, selain Al-Quran dan hadis itu ada ijma dan qiyas. Ada bagaimana para ulama itu bermusyawarah untuk menentukan suatu hukum. Nah, ini sebenarnya dalilnya ada banyak. Ini saya hanya menyuplik dua dalil dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga Quran surat An-Nahl ayat 114 sampai 115. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 di situ dikatakan, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memakan makanan yang halal dan baik, gitu ya. Dan jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Dan kemudian di dalil yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 114 sampai 115, di situ dikatakan, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di situ Allah berfirman, nah ini dalil semua itu mubah sampai Allah itu melarang. Nah, ini larangan Allah di sini nih. Di dalam Quran surat An-Nahl itu, Allah melarang daging babi, kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga bangkai, darah, gitu ya. Selanjutnya kriteria halal dan haram. Jadi nah, ini tadi yang saya sampaikan itu kan dalil ya, tadi dalil Al-Quran. Nah, kemudian ada lagi kriteria ini yang saya sampaikan nanti itu adalah kesepakatan para ulama, gitu ya. Kriteria halal dan haram yang pertama adalah sudah teruji kehalalan seluruh zat yang terkandung di dalamnya. Jadi sudah teruji itu dalam artian sudah ada level halalnya. Kalau kita di kemasan makanan itu ada level halal, berarti dia halal karena sudah diuji, begitu ya. Kemudian yang kedua, cara memperoleh makanan tersebut adalah dengan cara yang halal menurut hukum syariat. Jadi cara memperolehnya, misalkan kita makan makanan halal,
cara memperolehnya. Harta yang kita dapatkan untuk membeli makanan tersebut ternyata itu tidak seluruhnya halal gitu ya. Ternyata dalam prosesnya itu misalkan ada korupsi misalkan ya, itu berarti ada hal yang membuat dia itu sebenarnya haram gitu, meskipun makanan itu halal. Kemudian dilihat dari proses pembuatan produk tersebut. Nah, proses pembuatannya misalkan makanan kita halal, akan tetapi prosesnya itu bercampur dengan yang haram. Nah, misalkan kita lagi di Bali nih, di Bali itu kan kalau mau makan makanan yang halal kan kita harus nyari-nyari ya, agak susah juga ya. Nah, gitu. Terus kita nemu nih makanan di restoran yang katanya halal gitu kan. Tapi di situ juga disediakan makanan yang haram. Nah, dalam proses pembuatannya itu minyak yang tadinya dipakai untuk goreng babi misalkan ya, nah dipakai untuk goreng ayam. Nah, ini berarti kan ada prosesnya, ada yang membuat dia itu haram gitu, karena mengandung sesuatu yang haram gitu. Makanya kita harus hati-hati kalau misalnya dari restoran yang benar-benar semuanya itu halal, tidak ada yang menyediakan makanan yang haram. Kadang-kadang karena kita tidak tahu bagaimana prosesnya, barangkali tadi pesonya habis buat motong daging babi gitu kan, buat kemudian setelah itu buat motong daging sapi misalnya. Nah, kan kita tidak tahu. Makanya alangkah lebih baiknya kita berhati-hati dengan mencari restoran yang 100% itu halal. Kemudian yang keempat, disajikan dan disimpan dengan cara yang halal. Ya. Tentunya penyajian maupun misalkan disimpan di kulkas gitu ya. Nah, kulkasnya itu apakah ada yang haram atau tidak di situ? Nah, itu kan nanti makanya kita tadi kembali lagi harus nyari yang benar-benar 100% halal. Kemudian makanan yang tidak berbahaya, ya, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Baru-baru ini ada makanan yang mengandung zat yang berbahaya sehingga dia diberhentikan produksinya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Calon ibu ya, ini udah ada yang ibu belum? Sudah. Biasanya kalau kita nyari produk di minimarket gitu ya, atau di supermarket, ya kita ingredientnya kita lihat gitu ya, apakah semuanya itu benar-benar aman atau tidak, baik itu halal-haramnya maupun aman atau tidak. Karena kadang-kadang meskipun sudah dilabeli halal, tapi masih mengandung zat-zat tertentu yang itu berbahaya. Kemudian jika itu hewan sembelihan, maka dipastikan bahwa penyembelihan telah mengucapkan basmalah. Jadi sebelum disembelih itu harus mengucapkan basmalah. Kadang-kadang kita tidak tahu juga ya itu apakah sudah memakai
basmalah atau belum sebelum dia membeli hewan. Makanya kita harus perhatikan betul-betul si penyembelih hewan di pasar-pasar itu ya. Kita tanya nggak apa-apa sama penjualnya, apakah ini sudah halal lagi, apakah ini sudah mengucapkan basmalah sebelum itu disembelih gitu. Itu tidak apa-apa, kan kita sebagai pembeli kan berhak tahu, berhak memilih juga. Jadi tidak apa-apa kita tanya. Kemudian tidak memabukkan, tidak mengandung khamar atau hasil fermentasi yang mengandung alkohol. Nah ini kalau misalkan makanan sebenarnya dia tidak ada ketentuan tertentu berapa persen alkohol itu. Tapi kalau minuman itu maksimal 0,5% alkohol. Itu pun bukan alkohol yang khamar yang memabukkan gitu. Nah, misalnya nih ada minuman yang itu fermentasi gitu ya, fermentasi terus dia mengandung alkohol 0,2%. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau minuman tertentu terus sengaja dicampur dengan khamar, meskipun kadarnya 0,1%, tidak boleh. Nah ini saya dapat dari mana? Saya dapat dari seseorang yang dia itu bekerja di badan yang mengurus halal haram itu. Sekarang bukan MUI lagi, jadi badan swasta yang dia bekerja sama dengan pemerintah untuk melabeli halal suatu produk. Seperti itu. Jadi minimal itu 0,5, maksimal ya maaf, maksimal itu 0,5%. Seperti itu. Kalau makanan misalkan tape gitu, itu nggak apa-apa. Itu kan ada kadar alkoholnya. Tapi sambil diminum dimakan nggak apa-apa ya. Kita santai aja. Kemudian makanan yang baik bagi kesehatan atau thayyib. Ibnu Qasim mengatakan makanan yang zatnya baik dan tidak membahayakan badan serta akal manusia. Jadi sudah halal itu belum tentu baik, ya kan? Nah makanya kita harus nyari yang benar-benar halal dan juga thayyib, baik gitu ya. Sebelah itu halal atau haram? Halal. Dia suka sebelah ya. Sebelah itu halal. Tapi kalau misalnya dimakan setiap hari, ya, kemudian dia dengan kepedesan yang ekstra gitu ya, itu kan jadi berbahaya bagi tubuh kita. Jadi ada efek sampingnya untuk tubuh. Nah, makanya ini jadi nggak thayyib gitu kan, halal tapi tidak thayyib, tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi harus cari yang halal dan thayyib. Nah ini apalagi anak-anak muda ini, kita ini banyak sekali sekarang makanan dan minuman yang kekinian ya, tapi itu dampak bagi kesehatan kurang banyak ya. Terutama minuman ya, minuman yang seperti boba gitu ya, terus apa lagi, minuman yang kekinian gitu ya. Itu kalau setiap hari dikonsumsi itu bahaya ya kan, bagi tubuh kita terutama ginjal ya. Meskipun kita masih muda tapi juga tetap harus hati-hati. Boleh tapi jangan setiap hari ya kan. Kalau setiap hari nanti kasihan tubuh kita, terutama ginjal kita ya kan? Makanya sekarang banyak dari dokter itu katanya banyak anak muda yang tiba-tiba kena ginjal
tiba-tiba kena stroke padahal masih muda gitu kan. Nah itu karena makanan kekinian yang sangat ekstra manisnya luar biasa, terus apalagi minyak ya, kayak sebelah tadi minyaknya banyak ya, terus gorengan-gorengan gitu. Itu bikin kolesterol, nanti bikin bisa stroke ya kalau terlalu tinggi gitu ya. Nah, makanya kita juga harus hati-hati untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian yang ke-9, nah ini ada beberapa cara yang ditetapkan oleh undang-undang agar produk makanan dan minuman itu sudah sesuai ya dengan pemenuhan kebutuhan halal ya. Yaitu lokasi tempat dan alat yang digunakan wajib dipisahkan dengan lokasi tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk yang tidak halal. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, selain masaknya itu tidak bareng dengan yang halal, ternyata pengemasan, pendistribusian, penjualan tidak boleh juga bareng dengan yang haram. Jadi harus benar-benar halal 100%. Kemudian berikutnya yaitu lokasi tempat dan alat tersebut wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan yang tidak halal. Nah, ini dasarnya saya cari kriteria halal dan haram ini dari buku fikih mata pelajaran fikih kelas 12. Buku Ismuba itu Wisnu Islamat, Muhammadiyah dan bahasa Arab. Pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi beberapa saya cari juga dari buku ya, dari literatur juga. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ada yang kerja di Bank Syariah? Rata-rata apa sih SMA? Yang SMA macam seriusnya SMA? Oh SMA, saya yakin kalau itu SMA ya. Kelas berapa? Sudah, ibu rumah tangga satu ya. Yang lainnya kuliah atau bekerja. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh makanan halal dan haram. Sebenarnya ada banyak ya, tapi ini hanya beberapa yang saya cantumkan. Di antaranya adalah kalau yang makanan itu sudah tentu tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Untuk makanan dan minuman ini tidak ada yang membingungkan. Saya rasa kita semua sama-sama tahu gitu, untuk makanan dan minuman. Kemudian selain makanan dan minuman, ternyata ada juga perbuatan
sekalian yang halal dan haram. Yang perlu kita yang perlu kita garis bawahi bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu baik itu makanan maupun obat harus kita Baik, di sini ada gambar apa saja yang halal untuk kita makan dan haram, baik makanan maupun minuman. Coba Mbak siapa? Mbak Maya. Coba disebutkan di situ gambarnya apa saja yang dihalalkan. susu, sayuran, ayam, sapi, buah-buahan, ayam sama sapi. Yang halal. Kamu boleh nyebutin buah-buahan, sayuran satu-satu sebanyak-banyaknya. Sekarang sebutkan yang haram. Yang haram. Binatang buas. Yang maksudnya adalah binatang buas. Bertani. Ini apa? Kelihatan ya episode-nya ya. Koma ya. Yang apa yang terlarang?
Sampainya Mbak siapa? Ada. Makanan yang haram dan yang halal itu banyak yang mana? Banyak yang halal. Mbak siapa? Nasya. Yang halal dan yang haram banyak yang mana? Halal. Kenapa Mbak banyak yang halal? Karena dalam Al-Quran tadi yang disebutkan yang haram itu hanya beberapa, berarti yang selain itu halal. Jadi tadi kan ya Mbak bilang ya. Jadi sebenarnya kan tadi dasar dari semua hukum itu adalah hukum makanan ataupun minuman itu sebenarnya adalah mubah. Mubah itu boleh. Sampai ada dalil hadis ataupun ayat yang melarang untuk mengkonsumsinya. Seperti itu. Jadi sebenarnya makanan yang halal itu banyak sekali. Lebih banyak ya makanan yang halal ataupun minuman yang halal daripada yang haram. Begitu. Coba kita perhatikan yang haram itu hanya sedikit. Komar, babi, darah, binatang yang buas, terus yang disembelih selain Allah dan obat-obatan terlarang. Selain itu semuanya halal. Berarti banyak yang halal. Lebih banyak yang halal. Oleh karena itu sebenarnya tidak perlu memilih yang rumit-rumit untuk kita mengkonsumsi makanan yang halal. Dan juga perhatikan juga meskipun zatnya itu halal, tapi cara memperolehnya, prosesnya itu juga perlu diperhatikan. Karena meskipun zatnya itu halal, tapi kalau cara memperolehnya itu haram, kemudian proses pembuatannya itu haram menjadi haram. Tadi saya tanya kalau enggak karena di sekitar banyak yang haram, enggak ya. Tapi banyak yang halal kan. Emang di sekitar kita banyak sekali itu yang halal daripada yang haram. Atau mungkin kalau misalnya kita di tempat yang kebanyakan itu di situ non muslim, mungkin ya itu hampir semua orang di situ makannya makanan yang haram, mungkin agak sulit untuk mencari yang halal. Tapi alhamdulillah kita di tempat di mana mayoritas muslim dan semua itu banyak makan konsumsi makanan yang halal. Kemudian darah di tempat kita ada darah yang diubah jadi sebuah makanan. Ini apa? Yang darah kemudian dibungkus terus dipotong-potong itu namanya apa? Nah, itu kan haram. Nggak boleh dijual. Apa namanya? Tahu nggak? Next, kemudian itu tadi makanan dan minuman. Kemudian perbuatan, contoh perbuatan atau perilaku yang diharamkan dan diharamkan. Islam mengharamkan zina. Misalnya tentunya zina wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Zina itu mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Tentunya zina ini haram, sangat dilarang di dalam Islam. Selain itu, kita sebagai seorang muslimah, kita
diwajibkan untuk menutup aurat. Berarti kalau ada perempuan yang dia sudah balik itu artinya dia sudah menstruasi, sudah mengalami mungkin sudah usianya sudah balik gitu ya. Kalau sekarang tuh usia balik itu berapa sih? 10 tahun ya. Ada ya, 10 tahun ya. Ya, intinya dia sudah menstruasi kalau yang putri, kalau yang putra itu mimpi basah gitu ya. Nah berarti dia sudah wajib untuk menutup aurat. Menutup aurat itu, aurat perempuan itu bagaimana? Aurat perempuan itu ya tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kalau misalkan kita masih membuka atau terlihat aurat kita di hadapan yang bukan mahram bagi kita, berarti itu tidak diperbolehkan. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan. Oleh karena itu, hendaknya kita diperintahkan untuk menutup aurat. Nah, kenapa? Karena ini untuk menjaga marwah kita sebagai seorang perempuan, untuk menjaga dari godaan laki-laki. Kadang-kadang ada namanya catcalling gitu ya. Pernah nggak catcalling? Lewat terus kemudian catcalling sama laki-laki. Biasanya catcalling itu terlihat dari penampilan kita. Kalau penampilan kita solihah begini ya, paling catcalling assalamualaikum ya. Kan tinggal jawab waalaikumsalam kan, mendoakan selesai baikannya. Tapi kalau pakai pakaian yang agak-agak gitu ya, tidak menutup aurat gitu kan, nanti catcallingnya beda lagi ya. Nah ini yang nanti mengundang syahwat mereka. Nah, ini juga mengundang mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh ya, atau yang dilakukan di dalam agama. Nah ada kasus-kasus pelecehan seksual itu kan biasanya berawal dari pandangan mereka yang tidak bisa menjaga, dan juga si perempuannya yang tidak bisa menutup bagian tubuhnya, sehingga mengundang syahwat mereka. Nah itu makanya kita seorang perempuan itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh baginda Rasulullah SAW, agar kita itu senantiasa menutup aurat, diperintahkan untuk menutup aurat. Kemudian free love ya, itu pergaulan bebas maksudnya ya. Kemudian tentunya ini sangat jauh ya dari kesopanan, foto-foto yang tidak seharusnya ya gitu ya. Kemudian nyanyi. Jadi musik itu diharamkan apabila bisa memabukkan. Ya, musik atau nyanyian itu haram apabila itu membuat kita mabuk. Ya. Kan ada loh musik yang membuat kita itu lupa diri gitu ya, sampai mabuk gitu. Nah ini yang diharamkan. Tapi kalau musik-musik yang biasa, yang mungkin ketika walimah itu diperdengarkan agar membuat kita semakin lebih suasana lebih enak gitu ya, dan tidak membuat mabuk, insya Allah itu tidak apa-apa. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo silakan. Langsung sini aja langsung. Justru gimana? Ini kan soal yang orang tadi yang makanan ya. Kan kalau misalkan
ya sekedar orang kerja kan cuma tinggal sembunyi aja nggak nyebut nama Allah kayak gitu, kita sebagai yang memakannya itu gimana hukumnya gitu. Jadi kalau tidak tahu, hukum bagi orang yang tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Jadi tidak apa-apa. Kalau kita benar-benar tidak tahu. Kalau biasanya kalau tempat penyembelihan di situ itu tuh penyebutan asma Allah itu di awal. Nah itu sudah dianggap kan kalau ayat umumnya ya kan biasanya masal. Nah itu penyebutannya di awal itu kemudian selanjutnya itu dianggap sudah sesuai. Udah menyangkut berarti Tapi asalkan memang benar diniatkan untuk seluruh ayat yang akan biasanya. Tapi kalau hukum misalkan kita makan bakso nih di jalan nih, nah di situ dilabeli halal, kita udah aman nih halal ya. Tapi ternyata di situ ada daging babi atau daging tikus yang dicampurkan dan kita tidak tahu. Nah, itu bagi orang yang tidak tahu itu tidak ada hukumnya, jadi tidak apa-apa. Kecuali kalau sudah tahu kok enak ya, ini tak boleh ya. Kita lanjut ke dampak makanan haram ya. Bagi kesehatan tentu makanan haram ini bisa menyebabkan penyakit dan bisa juga menyebabkan alergi. Kenapa babi itu haram? Karena di dalamnya ada cacing pita. Cacing pita itu yang bisa membuat tubuh manusia itu jadi berpenyakit seperti itu. Dan bahaya sekali cacing pita. Kan sekarang udah ada teknologi yang bisa mematikan cacing pita. Tetapi babi itu punya sifat-sifat tertentu yang apabila dia itu dimakan, maka sifat-sifatnya itu bisa menular dan juga orang yang memakannya. Nah ini langsung kita mengkaji. Itulah kenapa kita benar-benar dilarang untuk makan daging babi. Terus daging hewan buas lainnya seperti mungkin monyet misalkan atau mungkin harimau misalkan, makanya kita tidak boleh makan daging dari hewan yang buas. Nah, secara spiritual konsumsi yang tidak sesuai syariat mengganggu hubungan kita dengan Allah dan memberikan hati yang tidak tenang. Ini juga akan menghalangi terkabulnya doa. Makanan minuman yang haram itu bisa menghalangi terkabulnya doa, menghalangi keberkahan kita, menghalangi keberkahan hidup. Kemudian secara sosial perilaku haram dapat menimbulkan pengaruh negatif dalam interaksi sosial dan hubungan antar individu. Makanya orang yang dari nafkah yang haram, kemudian makanan yang haram, biasanya dia perilakunya juga banyak yang negatif. Nah, bagi kesehatan pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang halal itu adalah bisa mencapai ini. Kalau makanan yang halal itu berkontribusi pada kesehatan tubuh kita, kemudian menjadikan keberkahan dalam hidup kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan dalam hidup. Kemudian juga membawa masyarakat yang harmonis, ya, yang menerapkan prinsip halal, menciptakan lingkungan harmonis dan berakhlak. Tipsnya, ketika kita mau membeli sebuah produk, periksa kehalalannya,
cek halalnya, cek ingredient tadi, ya. Kemudian dari keraguan, kalau misalnya ragu-ragu lebih baik jangan susah. Itu hal yang meragukan, ya. Jadi kalau kita ragu-ragu lebih baik kita tinggalkan. Kemudian belajar terus, ya. Halal dan haram ini luas. Tentunya kita perlu belajar, ya, mengupgrade diri. Salah satunya dengan mengikuti kajian-kajian seperti ini. Insya Allah diikuti terus. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dijauhkan dari keharaman dan sifat-sifat yang menyebabkan seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang negatif. Tadi itu perilaku, contoh perilaku halal dan haram dari sudah saya sebutkan beberapa. Nah ini contohnya, ini kalau yang halal itu jujur dan tolong-menolong, kalau yang haram itu mencuri dan berbohong. Tapi perilaku yang lain seperti iri, dengki, sombong, ini juga berbahaya. Ya, jangan dikira iri, dengki itu tidak berbahaya. Dulu terjadinya pembunuhan pertama kali antara Qabil dan Habil itu, ya, itu pertama kali karena sifat iri, sifat dengki. Iblis itu kenapa dimasukkan ke dalam neraka, dikutuk oleh Allah dan neraka karena sifat sombong. Karena dia tidak mau menghormati Nabi Adam, yang merasa lebih baik daripada Nabi semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, makanya kita dilarang keras untuk memiliki sifat sombong. Akhir-akhir ini kita ada semacam kata-kata atau kalimat yang mungkin sebenarnya kayak guyon, ya, tapi kalau misalnya itu benar-benar terjadi sangat-sangat disayangkan, gitu, ya. Misalkan sombong gitu, atau sombong kita mumpung ada yang disombongkan, gitu kan. Kayak cuma guyon, ya, tapi guyon itu kalau misalkan beneran ada sifat sombong di dalam hati kita, itu berbahaya sebenarnya. Kan jangan meskipun guyon tapi ya jangan dibiasakan, gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, silakan. Kalau tempat saya itu penanggung jawab PPD-nya itu melakukan sosialisasi kepada orang tua murid dan seluruh murid. Nah, itu sudah ada akadnya. Kalau misalkan tidak berangkat, kalau misalkan dia berhalangan hadir,
Jadi sudah ada akadnya dan itu sudah insya Allah seterusnya itu awal sebetulnya. Alangkah lebih baiknya jadi ada akadnya seperti itu di awal kita sampaikan gitu. Tetapi kalau hukum fikihnya misalkan belum ada akad, nah itu bagaimana? Kalau makanan itu kalau misalnya temuan makanan itu sebenarnya kita tidak apa-apa untuk mengambilnya selagi makanan itu tidak awet gitu ya. Kalau misalkan kita simpan, kita cari pemiliknya itu kan malah basi. Nah, makanya kalau makanan itu kalau misalkan kita temukan kemudian itu kalau kita cari pemiliknya dikhawatirkan malah basi, nah itu kita makan tidak apa-apa. Tapi dengan catatan ya kita cari pemiliknya sampai pemiliknya mengikhlaskan makanan tersebut. Ada lagi pertanyaan? Sebentar lagi ada sebenarnya ya. Nah, kesimpulan ya, menjaga kehalalan untuk hidup berkah dan sehat. Ini sudah ada di dalam agama kita yaitu agama Islam yang sempurna. Agama Islam itu sempurna dengan segala perintah, aturan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mentaatinya, dengan kita itu memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, baik makanan, minuman maupun perilaku, insya Allah kita akan selamat dunia maupun akhirat. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Ada kurang yang saya mohon maaf. Bila hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya, melakukan konsumsi makanan yang halal dan menjauh dari yang haram, menjauh dari perilaku yang haram juga, sehingga hidup kita berkah, sehingga doa-doa kita juga tidak terhalangi, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada juga penyelenggara yang telah memberikan memberikan materi pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan akan dapat kita semua. Maksudnya adalah bahwa dari acara lain-lain alhamdulillah acara kajian hari ini banyak dapat ilmu yang dilakukan itu dan juga berdiskusi bersama teman-teman. Kajian sore hari ini kita lakukan dengan bacaan yang benar, istighfar dan juga menuntut majelis. Sebelum kita tutup, dari saya selaku pembawa acara, apabila banyak kesalahan dalam berdiri kata dan berkata, mohon dimaafkan. Bila bisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.